Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas submateri dari kelas 12 tentang polimer. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari kita sering sekali menjumpai polimer. Contohnya, dalam peralatan yang terbuat dari plastik seperti gayung, kursi, dan lain-lain. Kemudian ada pipa, teflon, dan pakaian yang sering kita pakai. Nah, semua itu merupakan penerapan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa sih polimer itu? Polimer terdiri dari kata polis yang artinya banyak dan mer yang artinya bagian, sehingga dapat diambil pengertian dari polimer adalah sekumpulan molekul kecil atau biasa disebut monomer. Nah, monomer itu biasanya jumlahnya ribuan untuk membentuk polimer melalui ikatan kimia dan terbentuk melalui proses polimerisasi. Nah, awalnya molekul kecil yang disebut monomer, kemudian terbentuk melalui ikatan kimia dan polimerisasi membentuk molekul raksasa yang disebut polimer. Kita lanjut ke sifat-sifat umum ya. Sifat umum dari polimer terdiri dari yang pertama, sifat termal. Sifat termal polimer jika dipanaskan bisa saja menjadi lunak dan bisa saja tidak lunak, tergantung polimernya itu sendiri. Kemudian ada sifat kelenturan sehingga mudah diolah polimer itu. Yang ketiga, sifat ketahanan terhadap organisme. Biasanya sifat ketahanan ini terjadi pada polimer sintetis. Polimer diklasifikasikan berdasarkan beberapa sifat. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Kemudian yang kedua, berdasarkan jenis monomernya. Yang ketiga, berdasarkan reaksi. Dan yang keempat, berdasarkan sifat terhadap panas. Kita bahas yang berdasarkan sumbernya terlebih dahulu. Polimer berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi polimer alami dan polimer sintetis atau buatan. Polimer alami adalah polimer yang sudah tersedia dan dibentuk di alam. Contohnya itu ada protein, amilum, karet, dan lain-lain. Kemudian polimer sintetis adalah polimer yang sudah dibuat di pabrik oleh manusia dengan bantuan alat dan tidak ada di alam. Contohnya itu ada plastik, bakelit, teflon, dan sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui, plastik sintetis itu terbuat dari polietilena, PVC, dan polistirena. Nah, yang bersifat tidak ramah lingkungan. Sehingga pada zaman sekarang banyak dikembangkan bioplastik atau plastik biodegradable yang terbuat dari bahan alami, lebih ramah lingkungan. Dapat terbuat dari polisakarida, protein, dan sebagainya. Contohnya itu yang dapat dijadikan bahan seperti tepung tapioka, tepung maizena, dan sebagainya. Lanjut ke klasifikasi yang kedua berdasarkan jenis monomernya. Berdasarkan jenis monomernya, polimer dibedakan menjadi homopolimer dan kopolimer. Apa sih homopolimer itu? Homopolimer adalah polimer yang tersusun dari jenis monomer yang sama. Contohnya PVC. PVC itu terbuat dari monomer vinyl klorida yang terhubung melalui ikatan berulang-ulang. Kemudian kopolimer. Kopolimer adalah polimer yang terjadi ketika dua atau lebih unit monomer bergabung lewat polimerisasi membentuk polimer. Contohnya itu pada pembentukan nilon 66 yang terbuat dari polimerisasi asam adipat dan heksametilendiamin. Nah, jika diilustrasikan, homopolimer itu monomernya sama ya, tuh yang biru-biru itu menandakan monomer-monomernya. Sedangkan kopolimer terbentuk dari monomer yang berbeda-beda, saling selang-seling, seperti itu.
Klasifikasi berikutnya berdasarkan reaksinya. Polimer ada yang berasal dari polimer adisi dan berasal dari polimer kondensasi. Polimer adisi adalah polimer yang terbentuk melalui penggabungan monomer-monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Sedangkan polimer kondensasi terbentuk melalui penggabungan monomer-monomer yang disertai pelepasan molekul sederhana seperti air atau H2O. Nah, reaksinya seperti ini ya. Contoh, ada reaksi etena yang bereaksi dengan sesama etena membentuk polietilena. Karena ada ikatan rangkap di sini putus atau mengalami reaksi adisi yang membentuk polietilena yang tidak mempunyai ikatan rangkap. Kemudian kalau proses kondensasi itu biasanya monomer-monomernya itu berbeda. Nah, di sini ada molekul OH dan H yang membentuk menjadi air seperti itu. Lanjut ke klasifikasi berdasarkan sifat terhadap panas. Polimer dibedakan menjadi 3 berdasarkan sifat terhadap panasnya, yaitu termoplas, termoset, dan elastromer. Termoplas memiliki ciri-ciri yaitu melunak jika dipanaskan, kemudian dapat dibentuk ulang. Nah, dua sifat itu terjadi karena termoplas sendiri terdiri dari rantai-rantai yang panjang dengan gaya interaksi molekul yang rendah. Biasanya, termoplas memiliki sifat ringan, kuat, dan transparan. Contohnya di sini ada PVC, polietilena, dan polipropilena. Kemudian yang kedua, termoset. Termoset memiliki sifat yang berkebalikan dengan termoplas, yaitu tidak melunak jika dipanaskan, tidak dapat dibentuk ulang, karena memiliki ikatan kovalen yang kuat antara rantai-rantai molekul. Jika dipanaskan tinggi, dapat menyebabkan ikatan terputus dan termoset dapat terbakar. Contohnya, bakelit dan melamin. Yang ketiga yaitu elastromer. Seperti kata-katanya yaitu elastromer, berarti dia itu elastis, dapat diregangkan, dapat dibentuk kembali seperti semula setelah gaya tarik dihilangkan. Terdiri dari rantai yang tumpang tindih dan ikatan silang atau cross-linking. Seperti contohnya ada karet alam dan karet sintetis. Nih, ada sedikit tambahan materi. Biasanya dalam membuat polimer itu bukan hanya membutuhkan monomernya saja, tetapi butuh tambahan lain seperti filler untuk meningkatkan kekuatan tarik dan tekan serta stabilitas termal. Bahan tambahan yang kedua yaitu plasticizer untuk meningkatkan fleksibilitas, keuletan, dan ketangguhan polimer. Bahan tambahan yang ketiga yang biasa ditambahkan yaitu stabilizer untuk menstabilkan panas, menstabilkan sinar ultraviolet, dan sebagai antioksidan. Kemudian yang keempat, koloran atau pewarna agar lebih menarik. Yang kelima yaitu flame retardance untuk ketahanan terhadap api ketika polimer itu dibakar. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak polimer. Polimer yang biasanya berdampak bagi lingkungan itu yaitu polimer sintetik. Saya ambil contoh plastik. Plastik biasanya memiliki sifat yang susah diuraikan oleh lingkungan. Plastik apabila dibakar itu biasanya asapnya atau hasil buangannya itu dapat menyebabkan kanker. Nah, untuk meminimalisir dampak buruk itu, sebisa mungkin kita mencegah penggunaan plastik itu atau meminimalisir konsumsi plastik. Saat ini banyak dikembangkan biopolimer seperti bioplastik untuk mengatasi plastik yang susah terurai tadi.
Sekian materi tentang polimer pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.